Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat teman-teman, Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Seraki, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Seraki dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya senantiasa pada kita. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini perkenankanlah saya Ratri Madia Sumarjati, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Seraki Kabupaten Pekalongan untuk memaparkan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Seraki ini. Bapak Ibu, nggak apa-apa ya, ibunya belum datang masih menyusul. Bapak-bapak, ini mungkin sebelum kita mulai ada sedikit pertanyaan pemantik. Bapak semua, jadi tadi ya bapak-bapak semua, boleh untuk berpendapat setuju atau tidak setuju. Jadi di sini ada pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak-bapak setuju? Oke, disimpan dulu jawabannya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana Pak, ini setuju? Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju semua nih? Berarti tidak mau berubah pikiran? Oh tidak. Kita simpan dulu jawabannya ya Bapak-bapak. Oke, kita jadi dari pertanyaan tersebut kita nanti akan membahas beberapa hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita mulai ke topik pembahasan yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Bapak Ibu, kita mulai dari perubahan paradigma. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, ada ilustrasi, ada misalkan Waalaikumsalam. Terima kasih untuk minatnya Ibu. Ya, ini kegiatannya kita punya kepalan tangan. Misalkan ada suatu hal penting di tangan kita, kita kepal. Misalkan ada Pak Edi. Pak Edi itu punya keinginan untuk berusaha keras membuka kepalan tangan miliknya Pak Ahmad. Nah, di situ ini Pak Edi sekuat tenaga untuk mencoba membuka kepala tangannya Pak Rahmat. Nah, mungkin di sini Pak Edi akan melakukan apa ya, misalkan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan dari Pak Rahmat itu. Kira-kira nanti apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada transaksi. Ada transaksi. Jadi di sini ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Jadi dari kejadian itu ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Bisa saja
saja Pak Rahmat mau membukakan kepala tangannya, seperti itu. Misalkan atas kontrol diri sendiri ya, mau membuka walaupun itu adalah penting, akhirnya mau. Bisa juga Pak Edinya ya akhirnya menyerah, seperti itu. Jadi di sini ada ilusinya adalah yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian bisa saja ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat menguat. Dan ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari perubahan paradigma ini ya, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Pak Rahmat. Artinya ada beberapa stimulus respon, ada juga kita tunjukkan dalam tabel ini, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di sini kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, itu kita berikan respon biar dia sama kayak kita. Terus di teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami perbedaan pendapat seperti itu. Lalu bisa juga di sini dari stimulus seperti itu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak melakukan misalkan suatu kesalahan atau pelanggaran itu pasti memiliki tujuan. Tapi kalau kita di stimulus respon itu kita menganggap apapun yang mereka lakukan itu pasti salah, kayak gitu. Nah, kalau di teori kontrol pilihan itu kita memahami bahwa semua perilaku yang anak lakukan itu baik pelanggaran atau kesalahan apapun itu pasti punya tujuan. Kemudian di sini ada orang lain bisa mengontrol saya. Lalu ada hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi Pak pada akhirnya misalkan mau membukakan kepala tangannya, nah itu kontrol dari dirinya Pak Rahmat, bukan dari Pak Edi. Terus di stimulus respon kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam teori kontrol disiplin positif ini menurut William Glasses itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan di sini dalam teori ini dinyatakan bahwa model berpikirnya menang-menang, lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, lalu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bapak Ibu, apakah makna disiplin itu? Jadi kalau di sini kita berbicara disiplin itu dalam bahasa Latin artinya itu belajar. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihadiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada kecenderungan itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universalnya seperti apa, Bapak Ibu? Di sini itu nilai kebajikan yang adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ada sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut itu bersifat universal. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol itu bahwa setiap perilaku atau perubahan atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri
profil pelajar Pancasila yang diantaranya ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke topik pembahasan yang kedua. Nanti untuk kesempatan bertanya di akhir sesi saja Bapak Ibu. Nah, di topik pembahasan yang kedua ini ada tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, dan saya gabungkan dengan topik yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Di sini bahwa ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Masih ingat ya Bapak Ibu pertanyaannya tadi, kalau itu Pak, yang pertanyaan tadi pemati, yang misalkan kita memberi penghargaan itu positif, setuju atau tidak setuju seperti itu, dapat mendisiplinkan kayak gitu. Nah di sini ternyata ada dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon. Pertama di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada juga penghargaan menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Yang dihukum oleh penghargaan, bahwa di sini penghargaan itu mampu menurunkan kualitas dan dapat mematikan kreativitas, serta penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Ini enggak Bapak Ibu, ketika anak memperoleh penghargaan, akhirnya motivasi intrinsiknya untuk menaati suatu peraturan itu bukan dari dalam dirinya, itu karena motivasi eksternal. Nah, lalu bentuk program kebajikannya seperti apa? Yaitu dengan apresiasi. Ternyata dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal, yaitu memberi pengakuan. Assalamualaikum. Sebentar Ibu. Bisa mengkondisikan. Terima kasih Bu. Kami. Jadi bentuk program kebajikan itu memberikan apresiasi atau pengakuan pada siswa itu ada beberapa hal yang perlu diingat. Kita pertama, memberi pengakuan itu secara khusus dan dilakukan secara individu. Itu yang saya peroleh dari kemarin belajar itu seperti itu. Ternyata kita memberikan apresiasi itu tidak di depan umum. Lalu misalkan kita memberi pengakuan itu dilakukan juga kepada semua murid secara bergantian dan konsisten. Dan di sini kita harus fokus pada prosesnya ya Ibu. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebajikan itu seperti apa? Misalkan seperti ini. Kemarin saya perhatikan, ini ketika kita berbicara sama siswa ya Bapak Ibu, misalkan gini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lalu saya misalkan lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanku di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan dan situasinya seperti apa. Itu yang disampaikan. Kemudian ini Bapak Ibu, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Contohnya di sini ada tindakan buruk. Bapak Ibu boleh menebak ya. Yang pertama, Pak Rahmat nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena jadi mau menulis saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Pak Rahmat? Oke, kita simpan jawabannya. Pertanyaan kedua, ada tindakan yang kedua. Pak Edi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Kita simpan jawabannya. Bu, jadi
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, kita coba jawabannya. Berikutnya Bu Slan. Albert lagi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensinya. Oke. Coba lagi ya. Bentar lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian dulu. Untuk mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, disuruh tidak mengenakan sepatu seperti itu. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ayo. Ini apa? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan jawabannya. Nah, jadi yang pertama tadi mencatat 100 kali dalam buku itu jelas hukuman ya Bapak Ibu, karena tindakannya tidak sesuai dengan pelanggarannya, hukumannya tidak sesuai dengan ininya. Situasinya misalkan di sini yang tadi itu agak rancu di pertanyaan tindakan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Jadi kalau hukuman sama konsekuensi itu ada kayak keterkaitan. Misalkan pelanggarannya di pelajaran PJK, jadi di situ hukumannya kalau konsekuensinya juga nyambung sama pembelajarannya. Misalkan di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi intinya kalau hukuman itu lebih terlihat kayak nggak nyambung sama dia. Jadi kalau konsekuensi itu ada korelasi antara tindakan sama yang dilanggar itu apa. Nah di sini ya Bapak Ibu, hukuman itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu harus terjadi. Terus di sini kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Lalu ada juga membuat kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Dan yang lainnya lagi itu hukuman itu anak jadi membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah berikutnya adalah ini, restitusi. Restitusi itu Bapak Ibu ada yang pernah mendengar restitusi? Jadi kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah di restitusi ini itu terdapat proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dalam restitusi prosesnya seperti itu, ada kolaborasinya. Kalau di sini kita bisa bedakan yang namanya hukuman itu sesuatu yang bukan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, dan di sini restitusi, kalau restitusi itu pilihan. Jadi ada yang namanya pilihan dalam proses restitusi. Lalu di sini ada juga bahwa kalau di hukuman itu murid atau anak jadi akan tersakiti, terus kalau di konsekuensi anak akan dibuat tidak nyaman. Lalu murid akan mendapatkan, kalau di restitusi murid akan mendapatkan penghormatan. Itu beberapa proses perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau di sini ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Ciri-cirinya yang pertama itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari
kesalahan yang dibuat. Lalu di sini ciri yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Di restitusi juga ada tawaran, mau jadi seperti apa kalau kamu di kemudian hari seperti itu, dan bukan paksaan. Lalu ada restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan ini adalah restitusi itu adalah cara yang paling kemudian restitusi itu membagi murid kepada perbuatan yang salah pada kelompoknya. Nah, saya langsung kaitkan juga dengan materi segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita ada yang namanya segitiga restitusi itu ada 3 langkah di sini. Kalau segitiga restitusi itu lebih ke penanganan bagaimana ketika akan melakukan misalkan kayak pelanggaran Bapak Ibu. Di sini langkahnya yang pertama ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Itu kita menstabilkan identitas yang dasar ini, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang langkah ketiga menanyakan keyakinan. Apa aja sih yang terjadi dalam 3 langkah tersebut? Itu yang pertama menstabilkan identitas. Misalkan di sini Bapak Ibu tujuannya apa? Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi kalau di menstabilkan identitas itu seperti itu Bapak Ibu. Kita membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Nah di sini kita bisa berkata kepada mereka bahwa misalkan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu bisa kita ungkapkan di awal-awal ketika melakukan atau mempraktekkan segitiga restitusi. Di sini langkah awalnya adalah menstabilkan identitas. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Di sini kita membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi itu seperti apa. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan. Kan menurut teori yang tadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mau salah atau benar itu pasti yang dilakukan siswa kita itu ada tujuannya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu ada tujuannya. Nah di sini untuk memenuhi kebutuhan dasar itu apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah kita bisa katakan ke mereka ketika di tahap validasi tindakan yang salah itu kita bisa katakan seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, seperti itu. Lalu bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi di sini berusaha menggali tindakan dari siswa itu dalam rangka tujuannya itu apa. Kemudian di tahap yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Di tahap ini kita anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalau di sini kita biasanya kembali menanyakan keyakinannya itu Nah di tahap yang ketiga itu kita menanyakan keyakinan. Di sini kita melihat anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini kita bisa berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Lalu misalkan juga nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati. Misalkan juga apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, atau kita bisa menanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa.
Nah, Bapak Ibu, berikut adalah contoh praktek segitiga restitusi yang pernah saya terapkan. Demonstrasi kontekstual modul 1.3 penerapan segitiga restitusi. Tersesat Jadi mulai menanyakan tindakan yang salah seperti apa untuk validasi. Baik, senang masih ingat ya dengan keyakinan kelas kita. Jadi di sini berarti kalau boleh menggunakan misalnya boleh saja ketika pasar malam nggak apa-apa, yang penting misalnya harus membatasi lah dan jangan sampai terlalu larut malam seperti itu. Kemudian kalau sudah terlalu larut malam di pasar malam seperti itu, terus paginya ngantuk di kelas kan jadi tertinggal pelajarannya ya. Kemudian untuk menggunakan bajunya sebaiknya itu ya tapi sesuai dengan peraturan sekolah, karena peraturan ini kan bagian dari kedisiplinan ya. Disiplin itu penting. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dalam penerapannya. Jadi kita melakukan beberapa langkah. Yang pertama tadi dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, topik pembahasan yang berikutnya adalah keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan nih? Harus misalkan menggunakan helm dilarang dari kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan mungkin 3M harus menggunakan masker dan sebagainya. Nah, seperti itu untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu. Kita kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari peraturan kelas itu kita susun, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Lalu setelah keyakinan kelas itu terbentuk, akan terbentuk suatu lingkungan yang positif dan hingga menjadi yang membudaya. Akhirnya jadi budaya positif. Nah, dari sini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang ini yang hijau atau yang backgroundnya putih? Keyakinan ya? Iya, yang ditanyakan yang keyakinan kelas. Dari dua kesepakatan kelas ini yang hijau sama yang putih, yang keyakinan kelas yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Kalau keyakinan itu yang hijau, keyakinan kelas. Ada yang hijau, ada yang putih. Ya. Jadi ciri khasnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya menyimpulkan yang
Jadi misalkan di sini ada kan tepat waktu itu kan lebih ke kalimat ya tepat waktu itu berupa perintah. Kalau keyakinan keras itu kan antara kedua belah pihak, dan di sana itu bukan kalimat perintah dan lebih ke apa ya? Ada nilai kebajikan universal yang muncul seperti itu. Misalkan di sini kami datang tepat waktu mengucapkan salam, itu kita bisa ubah dengan keyakinan kelasnya seperti apa. Misalkan kami guru dan murid yang saling menghargai, seperti itu. Kemudian ada juga kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi di situ berupa kalimatnya itu bukan perintah Bapak Ibu, lebih ke tidak menggunakan kalimat negatif juga. Nah di sini Bapak Ibu ada peraturan seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Apa berarti nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kerapian, boleh. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan menghormati, menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Disiplin, tertib. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa? Sehat, hidup sehat. Kesehatan. Hidup sehat. Ada juga bergantian atau menunggu giliran. Antri. Terus nilai yang lainnya apa Bapak Ibu? Antri kan di sana menunggu giliran, berarti kita juga ada nilai sabaran. Terus ada juga peraturan menggunakan masker. Ini berarti Kesehatan. jangan berlari di kelas atau koridor. Kita coba mau jawabannya. Nah, ada tanggung jawab menghormati orang lain ya, tadi menghormati. Ada komitmen, keselamatan, kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, penerapan penyusunan keyakinan kelas yang coba saya terapkan itu kemarin meminta anak kita berdiskusi ya. Anak-anak itu berdiskusi, muncullah peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Pertama tahapannya seperti itu. Lalu yang kedua itu mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan di sana itu kemarin anak-anak ada yang menyampaikan seperti ini. Jangan pakai make up tebal kayak gitu. Ada yang seperti itu, ternyata mereka berpikiran seperti itu juga. Terus ada juga buang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah seperti itu. Kata-kata yang masih negatif seperti itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif Bapak Ibu. Itu untuk tahap keduanya. Lalu kita menyarikan peraturan-peraturan menjadi ini. Menyarikan ini kita intisarinya dari peraturan itu apa, kita cari kita sarikan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Sama halnya kayak kita tadi, misalkan ada tadi peraturan yang depan itu ya, menghargai, tidak datang. Ini misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Lalu setelah itu kita juga berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu. Misalkan di sana ada perilakunya saling menghargai. Kami semua warga kelas saling menghargai. Menghargainya gimana? Tindakannya seperti apa? Ya misalkan dengan adanya ketika pembelajaran tidak bermain HP atau memperhatikan guru ketika sedang pembelajaran, itu salah satu perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dari nilai kebajikan saling menghargai. Kemudian ada juga berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian setelah itu kita
yang sudah disusun itu seperti apa, ditinjau dari waktu ke waktu. Yang sempat saya praktekkan kemarin di kelas 11 TJAD 1, mumpung masih awal masuk, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi di sini seluruh warga kelas saling menjaga kebersihan, di sini juga saling menghargai dan saling menjaga ketertiban. Topik yang berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kalau kita melihat kebutuhan dasar manusia itu apa saja Bapak Ibu? Pasti kita butuh yang namanya sayang, rasa diterima, lalu kesenangan seperti apa, kebebasan, kita pasti perlu yang namanya kebebasan, penguasaan, ya, itu semua untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu seperti ini Bapak Ibu. Ada posisi penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ketika kita memberikan misalkan anak melakukan, kalau kita lihat biasanya ketika yang sudah terjadi itu ada anak melakukan pelanggaran, tiba-tiba kita ya mungkin ada ya tiba-tiba langsung menghukum, mungkin ada juga yang pembuat rasa bersalah, ada yang posisinya sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, yang penghukum itu seperti apa? Yang penghukum itu terlihat seperti ini Bapak Ibu. Guru berbuat misalkan di sini menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Kalau penghukum itu biasanya dia spontan langsung menghukum siswa, menghadik dia benar langsung tindakan spontan. Jadi kalau tidak ada kesepakatan juga di awal seperti apa, tiba-tiba kamu nggak pakai jilbab segi 4, ayo ikut baris di depan, misalkan seperti itu, kayak gitu. Itu kita bisa itu ya refleksikan. Kita bisa refleksikan sendiri ya Bapak Ibu seperti apa. Oh, ternyata jangan-jangan saya seperti ini kayak gitu. Terus ada juga posisinya dia sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan kamu seharusnya itu begitu. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, misalkan ibu stres dan sebagainya. Itu seolah-olah itu menyalahkan anak terus kayak gitu. Itu kalau membuat rasa bersalah. Terus yang teman itu bagaimana? Teman itu yang misalkan ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan ini demi ibu, nanti ibu dimarahi buka kol misalkan seperti itu. Misalkan seperti itu. Misalkan, ya, ayolah lakukan ini biar itu kayak gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu misalkan kayak gitu. Jadi kalau posisi teman di sini itu hasilnya akhirnya ada ketergantungan. Kemudian ada posisi pemantau. Kalau posisi pemantau itu lebih ke mengukur, menghitung di sini apa peraturannya seperti itu. Terus hasilnya itu anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Misalkan kalau ketemu Pak Edi nanti baru dihapus make up tebaknya kayak gitu. Kayak pengalaman di kelas. Kemudian posisi yang berikutnya adalah manajer. Kalau di sini itu posisi ini itu lebih ke menghargai diri sendiri. Dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini seorang guru yang pada posisi manajer itu guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hasilnya di sini itu menguatkan pribadi dari si anak. Akhirnya anak itu meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia yang berkualitas seperti itu Bapak Ibu. Nah, dampaknya bagi murid seperti apa dari posisi manajer? Itu dia, murid itu akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya.
Ini posisi manajer Bapak Ibu. Nah, nih kalau di sini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini biasanya yang mengatakan itu membuat rasa bersalah. Lalu misalkan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ini, kayak gitu, demi ibu dan sebagainya. Itu sebagai teman. Lalu kalau pernyataannya, apakah kamu mau mendapatkan stiker kita ini, itu sebagai pemantau. Dan misalkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, berarti sebagai manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir, ini sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari A sampai Z tadi, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, izinkan saya untuk berdiri sejenak. Jadi sebenarnya ada banyak pertanyaan yang perlu saya sampaikan, tapi ini ada hal yang paling sulit yang saya pahami. Gitu. Pertanyaan saya tadi sudah dijelaskan luar biasa. Saya apresiasi Ibu Nasri, ya, itu paparannya luar biasa, sangat bagus sekali, ya. Jadi itu bisa memberikan kami motivasi, bisa menguatkan kami untuk bisa menerapkan budaya positif dan juga restitusi, terutama kepada siswa. Nah, ini terkait dengan restitusi, ini saya ada pertanyaan, ya, bahwa dalam restitusi itu, ini tadi disampaikan bahwa restitusi adalah proses dalam menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam praktek segitiga restitusi tersebut ini bisa efektif, terutama dalam memberikan efek jera pada peserta didik, terutama mereka yang terkadang sering melakukan pelanggaran. Sementara sebenarnya mereka itu sudah tahu, sudah mengerti tentang keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Itu pertanyaan saya, Ibu Menteri. Terima kasih untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaannya adalah kalau tidak salah, apakah dari praktek penerapan segitiga restitusi itu efektif? Ya, efektif apa tidak? Oke. Jadi kalau saya mengamatinya sih Bapak Ibu ya, kalau tergantung ya efek jerahnya itu yang bagaimana. Kalau efek jerahnya itu untuk menyadarkan siswa itu dapat tercapai, karena menurut saya di sini semua pihak itu terkait dalam terlibat ya, baik dari calon guru maupun siswanya juga ini terlibat dalam mencari solusi, jadi keduanya itu terlibat langsung. Nah, tapi kalau di sini efek jerahnya itu sebagai hukuman yang ada misalkan mengancam atau menyebabkan ketakutan mungkin, mungkin secara tidak langsung menyediakan efek jerah semacam itu, karena di sini lebih, kalau di ini ya Bapak Ibu, kalau di praktek segitiga itu mereka lebih fokus dalam prosesnya, itu lebih fokus ke pembelajaran, transformasi dan rekonsiliasi daripada yaitu memberikan hukuman yang keras. Jadi intinya kalau di penerapannya segitiga restitusi itu lebih keduanya itu terlibat langsung seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Cukup. Oke, kita lanjutkan mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lain. Bendang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin berarti terkait materi yang sudah dipaparkan atau disampaikan. Untuk mewujudkan budaya positif itu diperlukan adanya kolaborasi bersama dari semua pihak.
Kemudian yang saya tanyakan bagaimana cara berkolaborasi dengan pihak yang sulit menerima pendapat orang lain terkait untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan pihak yang sulit menerima misalkan pendapat kita seperti apa kayak gitu gitu. Jadi di sini mungkin yang bisa dilakukan adalah menurut saya kita harus menunjukkan pertama empati kita. Kita jadi pendengar yang baik dulu buat mereka. Kita gali kenapa mereka pendapatnya seperti itu. Kita hargai dulu pendapat mereka walaupun kita berbeda pendapat dengan mereka. Lalu kita juga perlu melakukan pendekatan terbuka dan non konfrontatif. Jadi kalau kita menyalahkan, Bu, Anda yang melakukan itu salah seperti ini, seperti itu kayak gitu. Kita nggak mau seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini kita memposisikan bagaimana jika kita mencoba melihat dari sudut pandang mereka seperti apa gitu. Kalau yang mungkin tadi kita menunjukkan empati itu, kita bisa mengajak mereka sedikit untuk melihat lihat dari perbedaan pendapat yang lain. Nah, kemudian dengan pendekatan terbuka kita coba dengan mengajak mereka untuk memposisikan mereka di pendapat yang lain seperti apa kayak gitu. Kalau yang mungkin tadi kita menunjukkan empati itu, kita bisa mengajak mereka sedikit-sedikit untuk melihat lihat dari perbedaan pendapat yang lain. Nah, kemudian dengan pendekatan terbuka kita coba dengan mengajak mereka untuk memposisikan mereka di pendapat yang lain seperti apa kayak gitu. Kemudian mungkin kita bisa berbagi bukti dukung. Misalkan apa yang sudah pernah kita lakukan seperti apa, kita coba sampaikan ke teman kita misalkan seperti itu. Lalu kita bisa juga dengan menjadi contoh. Apa yang sudah kita lakukan, kita pertama buat contohnya mungkin bisa lakukan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Itu dari lingkungan yang paling kecil dulu. Kita jadi contoh di situ. Nanti mungkin mereka akan terinspirasi. Oh, dari ternyata seperti ini, dari keyakinan kelas yang sudah terbentuk di beberapa kelas itu seperti apa. Kemudian yang terakhir ya mungkin jangan menyerah ya Bapak Ibu. Walaupun badan lelah, mata basah, jangan curhat. Tapi kita nggak boleh menyerah ya Bapak Ibu. Mungkin kita juga bisa serta-merta langsung minta orang lain untuk instan mengikuti kita gitu. Kita perlu yang namanya kolaborasi itu kan perlu ketekunan, kita perlu sabar juga untuk berkolaborasi seperti itu. Jadi terus berusaha seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup atau ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Oh, oke, silakan Pak. Izin berdiri. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Tadi alhamdulillah presentasi yang luar biasa sekali. Yang saya tanyakan di sini adalah kaitan dengan motivasi. Ya, motivasi itu kan ada motivasi intrinsik gitu. Ya, itu bagaimana peran nilai-nilai atau keyakinan dalam mempengaruhi motivasi intrinsik seseorang. Itu yang saya masih bingung. Mungkin bisa dijawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Tadi kalau tidak salah berarti bagaimana peran dari nilai itu terhadap motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Jadi di sini bagaimana agar nilai itu bisa menjadi peran seperti apa untuk
untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Kalau kita memahami bahwa motivasi intrinsik itu yang seperti apa sih Bapak Ibu ya kan? Motivasi intrinsik itu ya bisa dibilang itu benar-benar apa? Mungkin kepuasan, kesenangan atau minat dari diri pribadi seseorang, bukan dari hadiah atau hadiahnya faktor eksternal seperti itu. Nah, perannya seperti apa? Ternyata untuk nilai ini tadi itu bisa meningkatkan motivasi intrinsik itu dengan cara apa? Ternyata dari nilai itu bisa meningkatkan kepentingan dan minat seseorang. Ketika orang yakin hal tersebut itu ternyata mempunyai nilai penting bagi hidupnya, bagi dia, pasti orang tersebut akan termotivasi dan terlibat langsung di dalamnya. Kemudian nilai itu tadi dapat meningkatkan rasa kontrol diri ternyata, karena orang yang punya keyakinan itu biasanya mereka memiliki kontrol diri yang lebih tinggi atas tindakan mereka. Jadi di sini ada kontrol tinggi dari merekanya, dari individu itu, karena mereka punya keyakinan diri dan keyakinan itu benar dan penting bagi mereka. Jadi menurut saya dua hal tersebut itu menjadi peran bagaimana nilai-nilai kebajikan itu dapat memotivasi menjadi motivasi intrinsik bagi seseorang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup dulu ya pertanyaannya. Kita lanjut ke refleksi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantiknya apa? Ya, di sini pertanyaan pemantiknya adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Lalu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Dan peran AMO yang seperti apa yang telah saya lakukan? Peran AMO seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, dan saya akan menjadi AMO seperti apa Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan refleksinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita, saya guru teknik kimia industri di SMK 1 Semanggi. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi tadi Bu Ratri sudah menjelaskan banyak hal tentang apa itu tentang segitiga restitusi, kemudian kesepakatan kelas yang menjadi dengan keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol dan sebagainya. Ini paradigma yang saya dapatkan dari penjelasan tadi, yang dulunya mungkin kita sebagai guru itu sering menjustis anak-anak kita ya. Kalau anak-anak kita itu melakukan indisipliner, kita selalu menyalahkan anak-anak kita tanpa kita mendengarkan keluh kesah dari anak-anak tersebut. Dengan adanya penjelasan tadi mengubah paradigma saya bahwa kita pun sebagai guru, sebagai orang tua, kita harus juga mendengarkan suara dari anak-anak kita, keinginan mereka, sehingga nantinya itu menjadi hal yang positif baik buat kita sebagai guru dan orang tua, dan juga bisa mengubah anak-anak itu sendiri menjadi karakter budaya yang positif. Segitu dari saya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Sita telah memberikan refleksinya. Jadi tadi mungkin disampaikan bahwa bagaimana kita sebelumnya jadi posisi kita mungkin dari 5 posisi kontrol yang dulunya mungkin sering menghukum dan sebagainya, menyalahkan tindakan anak, padahal kita telah belajar tadi bahwa setiap tindakan yang anak lakukan itu pasti punya alasan yang mengapa mereka seperti itu. Tapi kita hanya melihat dari sisi kita saja, kita nggak melihat dari sisi pandang yang lain, mengapa pendapat yang lain seperti apa, kenapa anak seperti itu, begitu ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, jadi dari untuk kesimpulannya kegiatan diseminasi kali ini,
mewujudkan budaya positif itu kita bisa mulai dengan perubahan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, kita nanti bisa mengarahkan siswa untuk menghadirkan motivasi intrinsik dari siswa. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini juga perlu yang namanya kolaborasi. Jadi nggak bisa hanya satu orang tertentu saja yang melakukan tanpa adanya kolaborasi dari semua pihak, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung kegiatan diseminasi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini, dan saya juga mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kesalahan. Sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi dan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.